Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Friska Pujiati dengan nomor NPM 230428111035. Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Merangin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan apresiasi sastra anak SD dengan dosen pengampu Ibu Eva Delvia SPD MPD. Kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar puisi dan membuat puisi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar puisi. Siapa sih yang tidak suka dengan puisi, kata-kata yang indah dengan syair yang penuh makna? Kadang ketika membaca atau mendengarkan puisi, bahkan bisa sampai baper. Tapi tahukah kalian apa yang dimaksud dengan puisi itu? Sebelum memulai membuat puisi, kita sebaiknya mengetahui pengertian puisi atau makna puisi terlebih dahulu. Pengertian puisi yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, mantra, serta penyusun lirik dan bait. Biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat berima dan enak untuk didengar. Beberapa para ahli dalam bidang sastra telah menjelaskan pengertian puisi. Salah satunya adalah Haji Jasin. Menurut beliau, puisi adalah karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Sumardi juga berpendapat bahwa puisi adalah sebuah karya sastra dengan menggunakan bahasa yang telah dipadatkan, dipersingkat, serta diberi irama bunyi sehingga dapat memiliki kata-kata bermakna, hiasan, atau imajinatif. Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan KBBI, dapat disimpulkan bahwa puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Pemikiran penyair ini dituangkan dengan menggunakan bahasa yang bagus serta memiliki struktur batin dalam penyair. Pemikiran penyair itu ditulis dalam menggunakan beragam pemilihan kata yang indah sehingga dapat memikat para pembaca. Puisi dapat memiliki nilai estetika yang berbeda-beda, tergantung penulisan setiap penulis dalam membuat puisinya. Jenis-jenis puisi. Puisi memiliki dua jenis yang umum, yaitu puisi lama dan puisi modern. Puisi lama yaitu berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis-jenis puisi modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Sedangkan puisi modern disebut juga dengan puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan tidak terikat oleh sebagainya. Ciri-ciri puisi secara umum yaitu yang pertama, penggunaan diksi umumnya memiliki unsur yang indah dan berupa diksi kiasan. Yang kedua, penggunaan diksi lebih memperhatikan rima serta persajakan antara bunyi yang indah. Yang ketiga, dalam penulisannya menggunakan bait-bait yang dimana di dalamnya terdiri dari beberapa jenis. Yang keempat, pengungkapan alur, tokoh, dan sebagaimana tidak begitu diperlihatkan. Yang kelima, penggunaan diksi, majas, dan cukup banyak. Unsur-unsur puisi. Pada dasarnya unsur atau struktur puisi dibagi menjadi dua jenis, yaitu struktur batin puisi dan struktur fisik puisi. Cara menyampaikan puisi. Adapun tiga cara yang sering digunakan dalam menyampaikan puisi, yaitu yang pertama, deklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah suatu cara menyampaikan puisi yang menggunakan lisan, tetapi dalam penyampaiannya dilakukan dengan penuh perasaan, penjiwaan, penghayatan, serta ketikan pembacanya.
Yang kedua yaitu pertunjukan puisi. Cara kedua berupa pertunjukan puisi dapat diartikan sebagai pembacaan atau penyampaian puisi yang dilakukan pada suatu acara. Yang ketiga yaitu membaca puisi. Membaca puisi merupakan penyampaian puisi yang dilakukan melalui lisan, dan biasanya ketika membacanya teks puisi akan dibaca ke atas pentas. Cara menulis puisi. Tahap yang pertama yaitu membuat kerangka puisi. Dimulai dari jenis puisi yang ingin ditulis, kemudian perhatikan unsur puisi. Jika pembaca ingin menulis puisi lama, maka irama dan rima harus ditentukan terlebih dahulu agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh pembaca. Tahap yang kedua, menentukan judul. Penentuan judul di awal dapat mempermudah pembaca untuk membatasi ungkapan atau emosi yang ingin disampaikan melalui puisi. Tahap yang ketiga yaitu proses kreatif yang dapat pembaca referensi atau imajinasi. Dalam proses pembuatan puisi, penggunaan diksi tidak perlu terlalu sulit. Cukup memulai dengan kata-kata yang familiar. Baiklah, di sini saya akan membacakan puisi yang sudah saya buat, yang berjudul tentang desaku. Desaku, tempat kenangan penuh bermakna. Rumah berjajar, jalan meliuk-liuk. Sawah hijau, langit nan biru terhampar. Desaku, tempat yang selalu kucintai. Desaku, kurindu selalu tersimpan. Ingin rasanya aku kembali, membayangkan masa kecilku di tempat merantauku saat ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi teori dan apresiasi sastra dasar anak SD. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.